Pagi ini aku mampir ke distro dulu sebelum berangkat ke kampus. Mas Revan meminta karyawannya berangkat pagi untuk menerima gaji bulan ini. Sedang siangnya, dia akan kembali ke Bandung. Mas Denny akan kembali menggantikan posisinya untuk mengawasi kinerja karyawan. Gaji untuk karyawan masih diberikan secara manual, tidak melalui rekening. Biasanya ada bonus untuk karyawan yang disiplin, tidak pernah telat, dan kinerjanya bagus. Aku pernah menerima bonus berupa 1 kaos. Kaos itu aku berikan pada Dika. Mas Revan membagikan amplop pada 4 karyawan. Kami semua mendapat bonus 1 jaket. Omset bulan ini memang naik hampir 90%. Tak heran jika kami mendapat bonus jaket yang bagus. Jika membelinya, kami harus merogoh kocek sebanyak Rp500.000. Semua karyawan tersenyum senang. Mas Revan memang dikenal dermawan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Saat aku berpamitan, Mas Revan menawarkan diri untuk mengantarku. Belum juga aku jawab, dia buru-buru menyalah. Ada ponakanku kok, aku sekalian nganterin dia sekolah. Kulirik gadis cilik berseragam TK yang digandeng olehnya. Aku baru tahu dia memiliki ponakan di Purwokerto. Dia Carissa, anak kakakku. Ucapnya lagi. Aku tersenyum menatap gadis cilik nan manis itu. Hai Carissa. Aku tersenyum padanya. Carissa membalas senyumku. Hai kak. Mau ya saya antar? Ujar Mas Revan lagi. Saya takut merepotkan. Aku merasa tak enak hati. Tidak apa-apa. Saya mohon ya. Saya ingin lihat kampus kamu kayak gimana. Nanti siang saya sudah harus balik ke Bandung. Aku tak kuasa untuk menolak. Rasanya sungkan menolak ajakan atasan. Toh ada Carissa bersama kami. Mas Revan membukakan pintu mobil. Aku masuk ke dalam. Sepanjang jalan, aku teringat pada masa kanak-kanak dan masa SMP ku sebelum rumah makan ayah kebakaran dan perusahaan almarhumah Oma Rida bangkrut. Dulu aku pernah merasakan nyamannya menaiki mobil. Ayah menjual mobil untuk modal usaha. Tidak ada lagi mobil di rumah kami. Yang ada hanya 1 motor. Motor lama milik ayah. Roda terus berputar. Kakek nenek, orang tua dari bunda pernah menawarkan bantuan modal dan kendaraan untuk ayah dan bunda. Tapi orang tuaku menolak. Ayah bukan tipikal yang mau merepotkan orang lain. Sekalipun orang tua sendiri. Bantuan Om Reiga juga tidak ia terima. Alhamdulillah, ayah membuktikan bahwa berdiri dengan kaki sendiri juga bisa berhasil. Ayah memang masih jualan di tenda, tapi alhamdulillah, ayah punya banyak pelanggan. Bahkan ada instansi yang langganan catering makan siang. Karena itu dari pagi ayah dan bunda biasa sibuk menyiapkan semuanya untuk mengolah pesanan catering. Sedang sorenya berjualan di daerah kampus. Aku tahu, saat ini kami kembali berada di bawah jika dibandingkan dengan kondisi finansial sebelum musibah itu terjadi. Namun ayah dan bunda tak pernah mengajari kami untuk mengeluh dan menyalahkan keadaan. Mereka menguatkan kami untuk tetap berprasangka baik pada Allah bahwa selalu ada hikmah di setiap kejadian. Ayah adalah potret sosok paling optimis yang pernah aku kenal. Ayah tak pernah melewatkan 1 malam pun untuk sholat di sepertiga malam. Ayah rajin sholat duha dan selalu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Ia pahlawan keluarga, pahlawan untukku dan Dika. Darinya aku belajar untuk menjadi tangguh. Tak terasa kami sudah tiba di depan pintu gerbang kampus. Terima kasih mas. Maaf ya merepotkan. Mas Revan tersenyum tipis. Sama sekali tidak merepotkan. Kan saya yang minta. Saat aku hendak turun, Mas Revan buru-buru mencegahku. Jangan turun dulu. Biar saya yang buka pintunya. Mas Revan turun dari mobil dan membukakan pintu. Aku merasa tak enak sendiri. Dia memperlakukanku seperti seorang putri. Terima kasih banyak mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku melangkah menuju ruang A3. Mataku dikejutkan dengan seseorang yang juga berjalan tak jauh dariku. Axel melirikku sejenak lalu membuang muka. Ia mempercepat langkahnya seakan ingin menghindariku. Aku teringat kejadian kemarin di toilet. Ada sesuatu yang berdesir setiap teringat aroma parfum dan hembusan nafasnya. Astagfirullah, aku kenapa? Harusnya aku marah karena dia sama saja melecehkanku. Dia mencuri pelukanku meski tidak sengaja melakukannya.
Harusnya aku kecewa, tapi kenapa saat ini dadaku seakan bergetar hebat? Tiba-tiba jantungku berdegup lebih cepat tanpa aku tahu penyebabnya. Entah kenapa, hari ini dia begitu berbeda. Kemarin ia kesal karena aku cuek padanya. Lalu untuk apa ia menghindariku? Ia bahkan tak menyapaku sama sekali. Setiba di kelas, sudah ada Axel, Dito, Devano, Luna, Shiva, Shelly, Kenzi, dan Januar. Lagi-lagi Axel membuang muka. Aku tak tahu apa yang terjadi padanya. Kenapa sekarang dia beralih cuek padaku? Mah, tadi kamu berangkat diantar siapa? Shiva bertanya pelan. Rupanya Shiva tahu jika aku berangkat diantar Mas Revan. Aku diantar Mas Revan, pemilik distro. Emang kenapa? Jawabku pelan juga. Shiva melirik Axel yang duduk di pojok kanan bersama teman-temannya. Tadi papa nanya, kamu diantar siapa? Dia lihat kamu turun dari mobil. Katanya ada cowok bukain pintu mobil. Aku mendelik. Apa itu alasan Axel membuang muka? Mungkin dia mengira aku hanya berdua dengan Mas Revan di mobil. Aduh, kenapa aku jadi resah begini? Apa iya aku harus menjelaskan bahwa ada Carissa bersama kami? Tapi dipikir-pikir, untuk apa aku menjelaskan? Aku bukan siapa-siapanya. Dia juga bukan siapa-siapaku. Aku tadi gak cuma berdua sama Mas Revan. Ada Carissa juga, ponakannya Mas Revan. Shiva mengangguk. Oh, Axel kayaknya ngira aku cuma berdua bareng Mas Revan. Gimana ya ngejelasin ke dia biar gak salah paham? Aku mengernyitkan alisku. Shiva melompong. Kenapa harus dijelaskan? Aku tak menjawab. Rasanya malah jadi malu sendiri. Mungkin saat ini wajahku sudah terlihat memerah seperti kepiting rebus. Kamu takut papa cemburu ya? Seringai Shiva. Ia tersenyum meledek. Segera aku menggeleng. Enggak kok. Mama, tadi berangkat diantar siapa sih? Cowok. Kalian cuma berdua di dalam mobil. Shiva mengeraskan suaranya hingga menarik perhatian Axel dan teman-temannya. Aku melirik sejenak ke arah mereka. Axel menatapku tajam seakan menungguku untuk bicara. Bareng Mas Revan sama ponakannya. Aku gak berduaan, ada ponakannya juga. Jawabku tak kalah lantang, agar Axel mendengar dengan jelas. Kulirik dia sepintas. Wajahnya tidak semasam tadi. Ada kelegaan di ekspresi wajahnya. Berarti benar, kalau tadi ia menghindariku karena salah paham dengan Mas Revan. Sebenarnya aku bingung akan sesuatu yang terjadi antara aku dan dia. Aku mungkin belum pernah pacaran, tapi setidaknya aku cukup sering menjadi tempat curhat teman-temanku tentang kisah cinta mereka. Rasanya aneh sih, seseorang yang belum berpengalaman soal cinta tapi dipercaya menjadi tempat curhat. Aku selalu mengatakan pada mereka bahwa saat ini lebih penting memikirkan masa depan dan orang tua dibanding memikirkan seseorang yang belum halal. Akan sangat menyita waktu dan pikiran. Jika di usia yang masih belasan ini digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, namun aku tak menampik realita bahwa pacaran sudah mewabah dan dianggap hal biasa. Sesuatu yang diharamkan tak akan serta-merta menjadi halal hanya karena sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang.